Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Halo. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti akan diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari kita puji Dia dengan sorak-sorak. Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya saudara, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Jemaat sendiri katakan tak berubah, tak berubah kasih. Setiap hari bertambah indahnya. Katakan sampai bumi berlalu. Katakan Yesusku ajaib. Bersama singer katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Karena itu kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, mari kita buka hati kita terus kepada Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur padamu. Sama-sama kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersayang.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Naikkan pujian ini dari awal, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum Tuhan, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, katakan ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Biar jemaat sendiri katakan, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih yang melebihimu Tuhan, kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi lebih lagi sembah Dia, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Dia, kami bersyukur buat kasih-Mu. Ajar kami mengenalmu Tuhan, mengenalmu lebih lagi. Kami maukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti. Katakan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Masih tinggal di rumah. Marilah sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Kami selalu bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa membawa kami dalam hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kami itu yang terbaik. Oleh sebab itu biarlah pada pagi ini Tuhan kami akan belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi satu kehidupan bagi kami semua yang ada. Kami yakini dan percaya bahwa senantiasa kami berada di rumah, ada penyertaan Tuhan, kesempurnaan yang Tuhan berikan. Izinkan pada pagi ini Tuhan, kami boleh saling sharing firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu, apa yang Tuhan taruhkan kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini menjadi satu kehidupan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi satu landasan bagi kami semua yang ada. Kami yakini dan percaya bahwa tuntunan dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menjadi hidup, dan firman ini menjadi tempat yang subur, yang ada pribadi lepas pribadi. Biar mereka senantiasa menikmati setiap hadirat-Mu. Kami yakini dan percaya anugerah dan kasih Tuhan yang sempurna kami kembalikan dalam tangan kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan biar nyatakan Tuhan. Kami sebagai hamba untuk memberitakan firman. Biar firman ini Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kami belajar bersama dengan Roh Kudus yang terus menuntun kami, yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami kembalikan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau terus yang menyertai di dalam setiap kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terpujilah, haleluya. Kita yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, pada pagi ini yang mau saya sampaikan, Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini bukannya semakin baik. Biarkan keadaan situasi yang ada pada pagi ini, pada saat ini, Tuhan sedang menampi anak-anaknya. Tuhan sedang memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Yakinkan dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yakinkan dan percaya waktu yang saya rasakan selama hampir 3 bulan kita di rumah. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita terima dari Tuhan? Percaya dan yakinkan. Tuhan sedang bekerja untuk anak-anaknya. Tuhan sedang lakukan sesuatu untuk anak-anaknya. Supaya anak-anaknya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupannya. Dan Tuhan inginkan ada persekutuan yang manis bersama dengan Dia. Biar pada pagi ini yang saya mau sampaikan arti sebuah buah. Tuhan ingin memberikan buah-buah satu kehidupan. Supaya kita di dalam keadaan situasi, dalam rumah apapun juga keadaannya. Buah-buah ini harus semakin banyak. Buah-buah ini harus semakin besar. Dan bahkan buah-buah ini semakin lebat adanya. Saya ambil dari 1 Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan saja dan saudara menyimaknya, ya. Di sini judul perikopnya pokok anggur yang benar. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saya sampaikan kepada arti pokok anggur yang benar. Di sini ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakkulah dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, pembacaan Yohanes 15, 1-8 ini, apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita semua. Supaya waktu kita tinggal di rumah, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan inginkan kita berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah kebenaran. Apa itu buah-buah apa yang Tuhan inginkan? Yaitu buah roh. Ya, di Galatia 5 ayat 22 dikatakan ada 9 buah roh. Tentang kasih, kesabaran, lemah lembut, sukacita. Itu semua buah roh. 9 buah roh itu Tuhan ingin kita kembangkan di saat-saat kita di rumah. Ya, bagaimana kita untuk mengembangkannya? Kita hadapi sesuatu yang tidak enak. Mungkin di rumah kita bersama dengan anak-anak. Ya, selama ini kita jarang bersama dengan anak-anak. Mungkin kita di rumah bersama istri jarang kumpul dengan anak-anak dan istri. Inilah kesempatan buah ini kita harus kembangkan. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan inginkan kita semua itu banyak buah-buah yang lebat. Ada 4 makna di dalam buah itu. Ada 4 makna dalam buah itu. Ya, berbicara buah itu ada 4 makna. Satu yang saya bisa bagikan. Buah kalau dia tambah besar, tambah subur, lebat buahnya, pasti disenangi orang. Iya enggak? Itu berbicara kita, pribadi kita. Ya. Kehidupan kita. Ya.
Di dalam kehidupan kita, kita harus berbuah. Berbuah. Jadi kita semakin lebat, semakin subur, semakin indah, kita pasti disenangi. Makna yang kedua, buah tidak pernah merasakan manisnya buah itu sendiri. Buah mangga, kalau berbuah semakin besar, semakin manis, dia tidak pernah rasakan. Begitu dengan buah kehidupan kita, ya, buah roh kehidupan kita. Kita jangan merasakan, kita bisa merasakan kemanisan kita. Apapun situasi kondisinya, buah roh itu kita tidak usah kita rasakan. Kita hanya bisa yang merasakan itu orang lain. Perbuatan kita orang lain yang menilai, bukan pribadi kita. Iya enggak? Oleh sebab itu makna dari kedua itu, ya, buah tidak pernah merasakan manisnya buah itu sendiri. Dia tidak pernah rasakan ini manisnya saya. Ya, makna ketiga dari buah itu berbicara buah semakin lebat, semakin besar, semakin manis, dia tidak pernah dipromosikan. Iya enggak? Dia tidak pernah dipromosikan. Begitu dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita anak-anak Tuhan. Yang promosikan dalam kehidupan kita bukan kita sendiri. Kalau kita lakukan segala sesuatu, buah yang besar, buah yang manis, buah yang lebat, kita tidak usah promosikan kita diri sendiri. Tuhan sendiri akan mempromosikan kita. Yakinkan dan percaya. Lakukan sesuatu yang terbaik. Ya. 4. Buah selalu makna yang keempat itu buah yang selalu dirasakan orang lain, ya. Buah tidak pernah dipromosikan, ya. Dan buah itu selalu rasanya dirasakan orang lain. Ya kan? Orang lain yang rasakan, ya. Orang lain yang menikmati. Jadi buah-buah itu semakin besar, ya. Orang-orang lihat bisa menilai bagaimana dengan keluarga ini. Bagaimana dengan keadaan kehidupan orang ini. Apakah yang Tuhan izinkan untuk kehidupan sehari-hari ini bukannya semakin baik. Di sini dikatakan di Yohanes 15 ayat 1 ini dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di sini di ayat 1 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Hati-hati, ya. Saat-saat keadaan situasi yang tidak mengenakan, ya. Keadaan ekonomi yang tidak menentu, bahkan banyak orang-orang yang kena PHK. Ada tawaran-tawaran yang istimewa. Ada sesuatu yang istimewa bagi kita. Hati-hati. Sebab di sini dikatakan, Tuhan katakan sendiri, Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Pokok anggur yang tidak benar itu adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Ya, pengajaran-pengajaran, mungkin tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati. Hati-hati dengan hal ini. Di sini 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini ada 2 kelompok orang. Yang satu berbuah, yang satu tidak. Ya. Di sini dikatakan dengan jelas, setiap rantingku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Ada kelompok 2 orang. Ada 2 kelompok orang ini. Yang satu hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Yang satu hidup sebagai kekristenan biasa. 3, dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itulah kita semua. Kita udah banyak mendengar firman Tuhan, ya.
kita telah mendengar banyak apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan kepada kita, supaya firman ini menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi di ayat 4 dikatakan ada satu perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita, tinggallah. Ya, tinggallah. Jadi kalau kita udah melakukan sesuatu, kalau kita udah berbuah banyak, Tuhan perintahkan kepada kita, tinggallah. Ya, tinggallah. Kalau kita tidak menempel pada pokoknya, Tuhan Yesus itu pokoknya. Dan kita itu ranting-rantingnya. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi Tuhan inginkan kita semua yang ada bersama dengan dia berbuah banyak. Ya, berbuah roh kehidupan. Ada 9 roh kehidupan ini yang kita harus perbanyak. Harus kita perlebat. Harus kita akui bahwa apa yang menjadi dalam setiap kehidupan kita, kesempatan waktu yang ada ini, mari kita kerjakan waktu-waktu yang ada, kesempatan ini. Ayat 6 di sana dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sayang sekali ya, kalau kita selama ini hidup kita, kekristenan kita ini tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, tidak tinggal dalam Tuhan. Kita menjadi Kristen-Kristen biasa, ya, itu akan dicampakkan, menjadi kering. Kesempatan waktu yang ada ini, kita jangan menjadi jemaat kerohanian yang kering. Sebab dalam kehidupan kita menjadi jemaat yang kering, roh kita menjadi kering, dan kita akan bisa dicampakkan dan dibuang, dan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan di Yohanes 15 ayat 6 itu, dengan jelas Tuhan katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, kita menjadi orang-orang yang percaya. Mungkin selama ini kita udah mengenal Tuhan udah begitu lama. Jangan kerohanian kita menjadi kering. Jangan kita hidup menjadi kekristenan yang biasa-biasa. Sebab di dalam kehidupan kekristenan yang biasa-biasa tidak ada pertumbuhan roh. Roh kita akan menjadi kering. Apa artinya kita selama ini ya percaya kepada Tuhan kalau roh kita semakin kering? Kita malas untuk baca firman Tuhan. Kita malas untuk berdoa. Bahkan kita malas untuk ada hubungan keintiman dengan Tuhan. Roh ini menjadi kering. Ya, kesempatan waktu yang ada ini. Mari kita kembalikan kasih Tuhan yang mula-mula itu. Kita terus kobarkan. Kita terus kobarkan. Supaya roh ini jangan kering. Biarpun kita situasi, kondisi, keadaan, ibadah di rumah. Ya, kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan jangan menjadi kering. Roh Allah jangan menjadi tertutup. Sehingga roh Allah susah untuk masuk dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar menjadi tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tidak ada hubungan kepribadian dengan Tuhan. Biar kesempatan waktu yang ada ini, ya, kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, ya, di ayat 7 dikatakan,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya kan? Ini firman ini luar biasa. Tuhan hanya minta 2 hal kepada kita. 2 hal, tidak banyak. Makanya sebab itu 2 hal ini susah dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan susah dikerjakan. Kenapa? Di sini dikatakan dengan jelas, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita saat ini tinggal di dalam Tuhan. Benar? Kita percaya pada Tuhan? Percaya. Yakin ada Tuhan? Yakin ada Tuhan. Yakin Tuhan berserta kita? Yakin. Tapi ayat selanjutnya tidak sampai di situ saja. Ya, tidak sampai situ saja. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi berbicara tuh ada satu keselarasan. Ya. Jadi tidak hanya tinggal di dalam tempat Tuhan saja, percaya saja, tapi firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Makanya oleh sebab itu banyak ya anak-anak Tuhan berdoa udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun baru dijawab. Kenapa? Inilah Tuhan yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi saat kita tinggal di dalam Tuhan, firmanku, jadi firman itu berbicara apa? Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita tidak hanya berdoa tanpa pengetahuan firman Tuhan. Jadi kita berdoa, banyak hamba-hamba anak-anak Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan berdoa. Berdoa itu ada 3 macam. Berdoa hanya minta, berdoa hanya menyuruh Tuhan ke sana ke sini, ya. Berdoa perintah Tuhan. Ini 3 hal ini sering terjadi pada jemaat Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab itu kenapa doa-doa sering tidak dijawab oleh Tuhan? Kadang-kadang Tuhan bilang tunggulah, tunggu belum waktunya. Sebab apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak ada keselarasan. Tuhan inginkan kepada kita ada keselarasan bersama Dia. Keselarasan dengan Dia tidak mudah, memang tidak mudah. Harus ada harga yang harus dibayar. Iya enggak? Harus ada harga yang harus dibayar supaya ada keselarasan dan akhirnya bonus yang Tuhan berikan itu luar biasa. Yakinkan dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan taruhkan kepada kita itu bukan semata-mata kuat gagah hebat kita, bukan. Ya, karena Tuhan hanya minta kepada kita, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan hanya minta 2 hal kepada kita dan janjinya mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa Tuhan tidak bisa lakukan segala sesuatu? Mungkin saat-saat ini keadaan ekonomi yang tidak menentu. Banyak terjadi PHK yang terjadi. Bahkan banyak orang yang dirumahkan. Bahkan kadang-kadang untuk makan sehari-hari aja kita kadang-kadang sebagai jemaat Tuhan juga memikir untuk besok kita makan apa. Ya kan? Untuk besok apa yang kita harus kerjakan? Untuk besok apa yang kita harus lakukan? Mungkin banyak saat-saat ini orang selama ini kesembuhan belum terjadi. Kenapa? Inilah Tuhan yang hanya minta 2 hal ini. Ya. Di sini katakan minta apa saja. Apakah kesembuhan Tuhan tidak bisa lakukan? Oh, sangat mungkin Tuhan bisa lakukan. Apakah ekonomi yang saat ini morat-marit itu Tuhan tidak berikan kecukupan? Sangat mungkin Tuhan akan berikan. Bahkan pemulihan di dalam keluarga ini Tuhan sedang kerjakan untuk setiap jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang taat melakukan 2 hal ini.
Ya, yakinkan dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu sesuatu yang terindah bagi hidup kita. Ya, sesuatu yang Tuhan lakukan itu yang terbaik untuk kita. Ya, di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, itu luar biasa. Sungguh itu luar biasa. Apapun. Kalau keadaan virus, penyakit sampar ini, Tuhan tidak bisa singkirkan? Sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Ya, oleh sebab itu, kerjakanlah dua hal ini. Dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Tuhan. Dengan ada satu harga yang harus dibayar. Ya. 8, di dalam katakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Itu dua hal ini. Dua hal ini dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu yang disampaikan Tuhan kepada kita. Biarlah apa yang kita kerjakan dua hal ini, satu, Bapa dipermuliakan. Dua, Tuhan inginkan kita berbuah lebih banyak lagi. Lebih banyak. Ya. Kalau kita berbuah lebih banyak, di sini dikatakan kita kalau mau jadi murid-murid Tuhan, ya di sini dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, itu yang Tuhan taruhkan kepada kita semua, kepada saya, supaya kita mau menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi setiap kehidupan kita, ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, Tuhan lakukan segala sesuatu, dia tidak tanggung-tanggung. Dia selalu berikan yang terbaik untuk kita. Ya. Dia selalu lakukan sesuatu untuk kita yang terbaik. Percayakan. Kalau kita lakukan dua hal ini, mungkin kita saat ini melihat anak-anak kita, ya. Kok anak-anak kita ini kok tidak ada perubahan. Mungkin anak-anak kita kok kehidupannya kok seperti begini-gini terus bandel. Ya. Mungkin suami kita kok sering kok kayaknya masa bodoh dengan keluarga. Mungkin kadang-kadang istri kita juga kadang-kadang suka di rumah kok ngomel-ngomel terus, ya. Tidak ada damai sejahtera di rumah. Kadang-kadang kumpul malah tidak ada damai sejahtera, ya. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita berbuah banyak. Jadi ada satu perubahan sikap kita, ya, yang harus dirubah dulu kita pribadi. Jangan kita menyalahkan anak-anak kita dulu. Jangan kita menyalahkan istri kita dulu. Kita pribadi dulu. Pribadi harus rubah dulu. Kalau ada perubahan diri kita, pasti dampaknya ke istri. Pasti dampaknya ke anak-anak. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita berbuah banyak. Ya, coba kita lihat apa yang Tuhan taruhkan kepada kita supaya kita semakin mengerti, ya, memahaminya. Ya, di Filipi 1, di sini dikatakan juga, ya, di Filipi 1 ayat 21, 22, ya, 22 ayat Filipi 1 ayat 21, 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini berbicara satu hal yang luar biasa. Kenapa Paulus yang begitu luar biasa jahatnya terhadap orang Kristen, dia bisa mengatakan hal ini? Sebab Paulus pribadi ada pertemuan dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Dia menerima sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak biasa-biasa. Paulus ini orang cerdas. Paulus ini orang luar biasa. Tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Perkataan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
itu dia taruhan nyawa hidupnya. Ya, dia taruhan nyawa untuk kehidupan. Dia mendoakan orang-orang di mana saja dia bertemu, dia terus taruhkan nyawa. Sebab apa yang dia kerjakan, dia tahu untuk memuliakan Tuhan. Ya. 22 Filipi 1:22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kehidupan Paulus ini, dia kalau bisa mati, dia lebih baik mati. Sebab bagi dia hidup mati itu Kristus. Ya, mati itu Kristus. Ya. Kalau dia bisa hidup adalah Kristus dan mati itu keuntungan bagi dia. Dia berani sampaikan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku harus bekerja memberi buah. Jadi ada satu yang dia lakukan untuk memberi buah. Itulah Paulus sebagai hamba yang luar biasa. Kalau aku harus mati bagiku keuntungan. Tapi harus aku hidup, aku harus berbuah banyak. Jadi karakter dia harus ubah. Seorang Paulus itu yang sangat luar biasa ini dipakai Tuhan untuk menerima kenyataan apapun keadaannya. Sebab kepribadian Paulus itu dia tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalamnya. Oleh sebab itu dia berani apa yang dia sampaikan dengan hal keberanian ini. Dia percaya bahwa Tuhan lakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Tuhan lakukan segala sesuatu itu yang terindah baginya. Bahkan dia berani taruhkan nyawanya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu marilah jemaat Tuhan yang dikasihinya, kesempatan pada pagi yang saya bisa bagikan firman ini. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam di rumah. Ya. Lakukanlah sesuatu hal dari yang kecil. Buah-buah roh ini. Mungkin tadinya kita tidak sabar. Kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Dari hal-hal yang kecil. Dari kita pribadi. Mungkin tadinya kita marah-marah. Ya, mari kita koreksi diri kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tadinya kita tidak ada sukacita. Mari. Apa yang Tuhan taruhkan kepada kita semua. Lakukan dengan setia. Pasti ada pemulihan. Ada pemulihan. Bahkan anak-anak dipulihkan. Ya, suami istri dipulihkan. Semua menerima pemulihan-pemulihan secara gratis. Tuhan inginkan kita semua ada pemulihan dalam keluarga. Dengan keadaan situasi yang tidak enak ini, biarlah kesempatan waktu yang ada. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan keintiman. Lakukan ada hubungan kepribadian. Kita tidak hanya tinggal, tapi firman Tuhan. Waktu saat kita mendoa, saat kita berdoa, firman ini harus kita lakukan. Firman ini kita taburkan. Terus kita jangan hanya mendoa-doa untuk merintahkan Tuhan. Untuk menyuruh-menyuruh dan minta-minta kepada Tuhan. Mari kita mengenal firman-Nya. Supaya apa yang kita kerjakan di kemudian hari. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan yang terbaik. Inilah pada pagi ini yang saya bisa sampaikan pada firman pada pagi ini. Supaya semua yang ada di rumah tetap tinggal di rumah dengan penyertaan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang ada. Biar semuanya keadaan sehat, walafiat semuanya. Penyertaan Tuhan yang selalu menyertai Anda. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sama-sama.
Bapa, kami bersyukur untuk pada pagi yang indah Tuhan. Kami tahu hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tapi kami belajar untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap mengasihi Tuhan, ajar kami mengasihi sesama. Biarlah Tuhan kami lakukan segala sesuatu apa yang menjadi perintah-Mu, kami kerjakan hanya 2 hal yang Tuhan inginkan kami. Tinggallah di dalam Tuhan dan firman-Nya, tinggal di dalamnya. Biar kedua keselarasan ini menjadi gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami semakin mengerti. Sebab apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, biar kami kerjakan dengan setia. Kami kerjakan dengan hikmat-Mu. Kami kerjakan dengan segala sesuatu pemahaman akan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang ada. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mereka Tuhan tetap tinggal di rumah. Mereka tetap yang ada di rumah. Biarlah Tuhan kiranya pada saat ini anak-anak-Mu yang tidak ada pekerjaan, Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang selalu berikan jalan keluar untuk mereka. Mereka yang sedang sakit Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Anak-anak Tuhan saat ini Tuhan di masa-masa pendidikan juga Tuhan. Taruhkan roh hikmat kepandaian kepada anak-anak. Biarlah Tuhan kami serahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah mereka merasakan kehadirat Tuhan dalam hidupnya. Mereka terus diubah oleh Tuhan dengan pengertian firman Tuhan. Biarlah mereka terus Tuhan tertanam dengan firman-Mu. Biar firman ini menjadi hidup di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih untuk semua yang ada. Kami juga secara khusus berdoa untuk negeri ini, bangsa ini. Engkau berkati pemerintahan kami Bapa, biar Engkau senantiasa yang menyertainya. Engkau terus memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah roh hikmat-Mu, roh marifat-Mu, Engkau terus berikan kepadanya, sehingga Tuhan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih Bapak, biarlah semuanya kami serahkan, kami ucapkan syukur untuk semua yang ada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Hormat kami kembalikan dalam tangan kasih-Mu. Biar pada pagi ini Tuhan kesempatan yang indah ini kami serahkan persekutuan ibadah online ini dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan, kami kembalikan, kami penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lo boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan atas ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita doa syafaat kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan bahkan sukacita untuk menjalani ibadah kami ya Bapa. Kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati keluarganya, apapun yang ia kerjakan Tuhan Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Tuhan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pusat kami ya Bapa, Bapak Niko Noto Raharjo, kiranya Tuhan Engkau berkati beliau, berikan dia kekuatan, kesehatan, bahkan hikmatnya yang daripada-Mu. Berkati setiap pelayanannya Bapak, bahkan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon kami, Pak Wiweko ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam usahanya, bahkan dalam keluarganya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala jemaat kami ya Bapak di tempat ini, Bapak Rudi Cia beserta Bapak Popeng. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapak. Berikan visi-visi-Mu daripada Tuhan, agar setiap apapun yang mereka lakukan boleh melakukannya dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarganya, berkati usaha maupun pekerjaannya, bahkan pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan
untuk persembahan jemaat-Mu yang telah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini menjadi berkat ya Bapa bagi gereja maupun para jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberkati kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, dalam masa seperti ini Engkau mendidik kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan, kami mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menopang doa Tuhan untuk Bapak Presiden kami maupun Wakil Presiden kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapa. Berikan visi misi-Mu Tuhan, bahkan hikmat-Mu Tuhan untuk segala keputusan apapun Tuhan yang mereka putuskan saat ini ya Bapa, boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga Engkau berkati para menteri maupun para pemerintah yang ada Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami mau terima berkatian dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan yang saat ini ada di rumah, baiklah setiap kita sebelum berpisah satu dengan yang lain, setiap kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa di surga. Saya undang yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri, dan kita mau terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah dari Tuhan, berkat damai dan sukacita penuh dari surga yang melimpah-limpah. Maka kasih karunia Tuhan yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati dan diurapi Tuhan. Kita kata sama-sama, amin.